kawanku, selamat bertemu kembali. Tonton terus video saya ya. Usahakan jangan di skip, simak videonya baik-baik. Oke. Tonton terus video. Halo kawanku, di video kali ini saya ingin menjelaskan itu tentang cara penggunaan tangkringan yang ada amplasnya kawanku. Itu gunanya ya untuk apa dan cara pemakaiannya ya. Jangan di skip kawanku, simak aja ya sampai habis. Jadi gini kawanku ya, banyak para kicau mania itu menggunakan ini kadang nggak tahu cara pakainya gimana dan fungsinya gimana. Jadi gini kawanku ya, ini tangkringan ini kan ada amplasnya gitu. Sebenarnya kan fungsi amplas ini untuk apa, biar kuku di kakinya burung itu nggak terlalu panjang kawanku. Jadi kalau burung itu sebenarnya wajib menggunakan ini kawanku, tapi kita lihat juga kakinya itu kawanku, kukunya itu kita lihat. Kalau kukunya itu kan begini kawanku ya. Ini saya menggunakan burung yang ini aja ya. Ya, di kukunya itu kawanku ya, kan ada kalau kita kasih senter itu ada kawanku sejenis urat merah seperti benang itu di kukunya itu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan ini tangkringan yang ada amplas ini, usahakan kawanku jangan sampai terlalu pendek kukunya, jangan digunakan ini terlalu lama kawanku. Jadi kalau misalkan kuku burung itu sudah apa ya, maksudnya pendek, ini jangan digunakan lagi kawanku. Jadi ini diganti aja lagi sama tangkringan yang biasa, maksudnya tangkringan asam Jawa atau asam Bali ya, yang biasanya dipakai. Jadi ini nggak bisa kawanku untuk dipakai terlalu lama. Kalau terlalu lama nggak dikontrol kuku kakinya, bisa-bisa kukunya habis kawanku. Jadi burung itu sakit kawanku, apalagi kalau masangnya yang salah. Kan masangnya ini di atas kawanku ya. Nah ini dikontrol juga kawanku, jangan sampai ini kebalik kawanku, yang amplasnya ini di atas, nanti kakinya sakit kawanku. Kalau misalkan dipakai pun ini harus dilihat juga kondisi kakinya terus kawanku. Jadi kalau misalkan di lomba, usahakan jangan menggunakan tangkringan seperti ini kawanku, karena burung kurang begitu gimana ya, maksudnya kurang begitu nampil kawanku. Karena ini kan kalau misalkan kena kakinya itu kena ruas jarinya itu perih kawanku. Jadi burung pasti tidak maksimal kerjanya. Jadi kalau bisa ini digunakan untuk harian saja kawanku. Jadi kalau misalkan di lomba itu diganti ke tangkringan yang biasa aja kawanku, jangan digunakan yang ada amplasnya kawanku. Nanti bisa-bisa ini lecet dia, soalnya kan burung itu kalau misalkan ditempurkan di lomba itu dia berubah gaya mainnya, kan nggak bisa santai lagi kawanku. Ada sedikit ya, gimana ya, kalau ketemu musuh itu kan, nah ini nanti kakinya di sini bisa-bisa ini kena gesek terlalu cepat, itu sakit kawanku. Jadi usahakan ini untuk digunakan yang harian saja. Dan juga kan kita ngelihat itu burung itu kan wajib kawanku paruhnya itu kan diasah. Jadi kalau menggunakan ini tangkringan seperti ini yang ada amplasnya ini, paling lama itu kalau kakinya, kukunya nggak terlalu panjang itu 1 bulan cukup kawanku dalam
6 bulan. Jadi kalau setahun itu 2 bulan saja kalau menggunakan ini kawanku, jangan terlalu lama. Tapi kalau misalkan kakinya kukunya pendek kawanku, udah dilihat-lihat aja. Kalau misalkan kuku kakinya itu udah ini tambahan kawanku ya. Kalau menggunakan tangkringan yang ada amplasnya ini kawanku, diusahakan yang itu disesuaikan sama burungnya kawanku ya. Kalau misalkan burungnya besar, itu amplasnya ini kayunya yang agak besar juga kawanku. Kalau burungnya kecil, itu tangkringan yang amplasnya ini, yang ada amplasnya itu pilih yang kecil juga kawanku. Jadi kalau misalkan burungnya kecil, nanti dikasih ini tangkringan amplas yang besar kawanku, itu nanti kakinya bengkang kawanku, terbuka, karena itu kan gak pas, kurang cocok. Jadi itu tambahan kawanku ya. Ingat kawanku, kuku burung itu jangan sampai terlalu panjang kawanku, apalagi menyerupai huruf U, itu udah resikonya besar sekali kawanku. Kalau kuku burung itu udah terlalu melengkung kawanku ya. Kalau tidak pernah menggunakan tangkringan amplas, atau kalian tidak berani memotong, itu resikonya besar kawanku kukunya. Kalau misalkan kalian berani memotong kukunya, gak apa-apa kawanku. Kalau tidak berani, berbahaya kawanku. Kalau kukunya sudah menyerupai itu huruf U, nanti kalau misalkan dia cangkem yang itu ini uji bagian atas kawanku, nanti dia nggak bisa copot kawanku, karena itu dia kan kukunya itu kalau sudah yang seperti U itu kalau misalkan dia loncat ke atas kawanku ya, itu seperti kail kawanku. Jadi nanti dia nggak bisa lepas kawanku. Itu ada pengalaman saya, burung saya sakit kakinya gara-gara itu kukunya terlalu panjang kawanku. Jadi setelah dia nempel di atas nggak bisa turun lagi kawanku, karena kukunya itu seperti kail. Jadi dia goyang-goyang, tahu-tahu nanti sakit kakinya. Tuh kalau nggak ngelihat kitanya, burung itu bisa-bisa hampir lama sembuhnya kawanku. Tuh kemarin itu punya saya itu hampir 6 bulan lebih kawanku, kakinya itu bengkak. Itu ya awalnya itu gara-gara kukunya kawanku terlalu panjang. Itu kemarin itu gimana ya, waktu itu terlalu sering dilombakan kawanku, jadi hampir-hampir tidak memakai tangkringan amplas. Jadi kukunya itu sebenarnya nggak terlalu panjang benar, cuman kukunya itu memang tumbuhnya itu seperti kail kawanku, tidak seperti kuku burung pada umumnya yang hampir lurus-lurus saja kan. Tetapi kalau yang seperti kail yang punya saya itu sangat berbahaya kawanku. Jadi itu para kicomania, untuk yang burung lomba itu wajib kawanku menggunakan ini. Ingat, waktunya itu hampir setelah kukunya pendek kawanku ya, ininya diganti dengan yang biasa. Jangan sampai burung terlalu pendek kukunya. Oke.